Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QNS, selamat datang di Quranik dan Science Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Masrur Ratojana Dan saya Sulistia Rahmat. dan di sini kita percaya Temukan ilmu, temukan iman. Nah, episode perdana kali ini spesial banget nih Sulis. Kenapa tuh Nana? Karena di sini kita akan mengangkat tema tentang Quran, bukan buku sains, tapi bikin kita berpikir. Nah, di sini kita bakal bahas pertanyaan sederhana tapi penting banget nih. Kenapa sih kita perlu membicarakan topik itu? Dan benar gak sih Quran itu bukan kitab sains, tapi justru mendorong manusia untuk berpikir dan meneliti. Nah, kami di sini akan membahas topik tersebut bersama Ustadz Ahmad Sabarin SSI. Kalian tahu nggak, beliau ini salah satu alumni dari Forum Studi Islam Ulul Albab. Beliau lahir di Barabai 21 Juli 1990. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah. Hai. Nah Ustaz, kalau ngomongin tentang Quran dan sains, itu tuh kadang orang mikirnya kayak dua dunia yang berbeda nih. Nah, tapi kalau menurut Ustaz sendiri, kenapa? Di era sekarang itu sains menjadi tolak ukur kebenaran, dan jika sains itu berkata A, maka benar itu A. Itu di era modern pada hari ini. Akan tetapi Al-Quran itu datang untuk menjawab hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh sains itu sendiri. Sebagai contoh, ketika pengalaman saya di tahun 2019, ketika masih orang tua masih yang ayah, saya itu ditelepon dari Banjarbaru, itu teleponnya dari Barabai, bahwa ayah saya itu sedang sakaratul maut. Dan saat itu terdengar orang sedang membaca, apa biasanya kalau sakaratul maut di masyarakat kita membaca surah Yasin. Dan saya terkejut kan, Masya Allah, ini ayah ini sudah dalam keadaan mau meninggal dunia nih. Akhirnya sekitar 2,5 jam saja saya ke Barabai, dan betul orang-orang sudah membaca Yasin berkumpul sekampungan. Dan saya sudah disodori Yasin, belum sempat istirahat 3 kali khotam surah Yasin. Akan tapi baru ibu bercerita, ayah ini sejak malam itu mengalami yang namanya gak bisa lihat nasi, dan berwasiat besok kalau terjadi apa-apa gak usah ke rumah sakit. Dan betul, paginya koma, gak bergerak apapun, dan mereka bersepakat baca Yasin karena ini adalah sudah sakaratul maut. Dan kita karena juga alumni saintis ya, artinya betul Yasin adalah bagian dari menenangkan orang yang ditinggalkan oleh kematian tadi, supaya dia itu ridho dengan apa yang telah terjadi. Akan tapi kita perlu mengikhtiarkan, karena kan ayah saya itu punya komplikasi diabetes dan juga stroke. Jadi ketika itu saya diam-diam menghubungi dokter yang saya tahu di Barabai, dan betul kata beliau, saya menceritakan bagaimana kondisinya. Kata dokter, segera ke UGD, karena kalau dibiarkan akan betul-betul meninggal dunia, kata beliau. Maka turunlah saat itu dengan menggunakan ambulan darurat ya. Lalu mereka izin ke orang tua ibu, bu ini ayah seperti ini. Akhirnya ibu mengiyakan, dan betul sampai di IGD itu disuntikan, ternyata pakai insulin karena ternyata kekurangan gula drastis. Dan akhirnya Masya Allah terjadi baik, makin membaik, dan bisa alhamdulillah diberi Allah usia yang lebih panjang lagi untuk beribadah. Dan disitu menjadi fondasi teman-teman sekalian, bahwa sains itu menjadi satu alat ikhtiar kita, dan Al-Quran menjadi penenang di mana sains itu akan mengalami singularisasi atau sesuatu yang tidak bisa menjawab. Karena sains itu kan cuma bisa menjawab how and what, apa dan bagaimana, tapi dia tidak bisa menjawab why, apa itu matahari, bagaimana fungsi itu bekerja, tapi dia tidak bisa menjawab mengapa matahari itu diciptakan. Seperti itu. Pertanyaan sangat menarik ya. Teman-teman sekalian, sebelum membahas bahwa Al-Quran itu bukan buku sains, kita harus tahu dulu bagaimana pendekatan sains dan apa itu Al-Quranul Karim. Sains era modern
maupun era di zaman Islam itu berkembang di zaman keemasan itu punya pendekatan berupa metodologi ilmiah dan itu punya sifat hipotesa, observasi penelitian dan akan muncul nantinya teori. Dan teori itu harus diuji, diverifikasi terus-menerus. Sebagai contoh, kita tahu bahwa ada namanya hukum gravitasi yang dijelaskan melalui teori gravitasinya. Dan itu dipakai masyarakat di zaman era dulu beratus-ratus tahun setelahnya. Dan beratus-ratus akan muncul nanti masalah ketika kita sudah berkembang, sains itu berkembang dinamis. Ketika berbicara dunia makroskopis dan mikroskopis yang sangat kecil dan sangat besar, ternyata gravitasi Newton tidak bisa menjawab. Maka muncullah nantinya ilmuwan yang lain yang kita kenal di fisika itu Einstein dengan relativitasnya mampu menjawab hal itu. Artinya sains itu dinamis, tidak mutlak benar, bisa salah. Sementara Al-Quranul Karim dari kitabnya saja, dari pembukaannya saja, dia memperkenalkan dirinya dengan penuh kesombongan. Karena kan kita tahu Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita buka di surah pertama setelah Al-Fatihah. Di situ ada surah apa? Surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab yang mutlak benar. Ini kan bentuk kesombongan, karena biasanya kan kalau kitab-kitab atau buku-buku ciptaan manusia kan pasti kata pembukanya kan tiada gading yang tak retak. Sementara ini sudah bilang ini tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Dan menarik teman-teman sekalian, ada kalimat di situ dari kan kitab. Kalau dalam terjemahannya kan ini adalah kitab. Sementara penggunaan ketika menggunakan kata hadal Quran, hadal baru menggunakan Al-Quran. Kenapa kalimat dalik digunakan merujuk pada kitab, sementara hada digunakan untuk merujuk pada Quran? Ini kalau kita belajar nahwu syaraf itu ada terjemahannya. Dalik itu artinya itu, sementara hada ini. Apa bedanya? Itu merujuk kepada benda yang sangat jauh. Artinya kitab, dalikal kitab, ini kitab yang sesungguhnya ada di tempat yang jauh dan bukan di bumi. Dan kita kenal dengan Lauhul Mahfuz yang sudah ada sebenarnya Quran ini. Bukan kitab ini. Artinya ini merupakan sesuatu yang mutlak benar. Dan seandainya kita paksakan Al-Quran adalah kitab sains, kita merendahkan derajat kemutlakan itu, maka Quran akan menjadi benar atau salah. Bagaimana standar teoritis ada ilmuwan yang berhasil membuktikan bahwa ayat-ayat berhubungan dengan alam semesta yang ada di Al-Quran dibubarkan oleh dia, dan dia bisa membuktikan menjabarkan. Maka apakah kita murtad dengan hal itu? Tidak, bukan. Maka dari itu kita tidak bisa menyebut Al-Quran sebagai buku sains, ya. Akan tapi Quran adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia sudah ada dan dia adalah tercipta di tempat yang amat jauh, yang sudah ada dan baru turun temurun secara itu tidak langsung, ya, diturunkan melalui Rasulullah SAW melalui perkejadian. Ada kejadian ini turun dia, dan dia disusun dengan struktur yang amat sangat presisi. Oh, ya, baik. Betul sekali yang Anda sebutkan bahwa Al-Quran banyak sekali menyinggung tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan, atau kita sebut sebagai mention, ya, mention sesuatu yang berhubungan dengan sains. Baik, berdasarkan portofolio peradaban manusia, ketika manusia menghadapi yang namanya menyaksikan secara langsung mukjizat yang kita sebut sebagai mukjizat, maka yang kita sebut lihat orang beriman makin tambah beriman. Sementara yang kafir yang sejak awal minta buktikan mukjizat makin kafir. Ini yang terjadi, ya. Maka ayat-ayat sains di dalam Al-Quranul Karim, seandainya kita lihat dan kita baca dan sesuai dengan sains modern pada hari ini, kita sebagai orang beriman berarti makin beriman dan tidak terkejut. Oh, ada ayat yang berkenaan tentang daratan. Daratan itu bergerak layaknya awan. Loh, bukannya daratan itu diam, kan kita gitu, ya. Berarti oh itu betul nih,
sama dengan kita kan tahu bahwa bumi itu mengalami namanya pergeseran tektonik, ya, vulkan dan lain-lain, sehingga terjadi pergeseran setiap tahunnya. Dan kita sebagai seorang beriman, ketika Quran mention ayat-ayat berkenaan tentang alam semesta itu sendiri, makin tambah iman kita. Dan kita sebagai orang yang hari ini belajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam ini, IPA, ya, makin bersungguh-sungguh ketika kita diminta bikin laporan praktikum, ya, gak akan bikin asal-asalan tuh, karena kita tahu bahwa ini adalah bagian dari kebesaran Allah berbentuk penelitian yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, laporkan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada manipulasi data di situ. Allah bisa. Di sini ada pertanyaan tentang ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Tadi disebutkan apa itu ayat, bisa kita buka di surah Ali Imran 190, 191, 192-nya. Ayat itu artinya tanda-tanda apa? Ada kauniyah berupa wahyu yang situ bersifat wahyu Allah, baik itu berbentuk syariat, cerita dan lain-lain. Lalu ada bentuknya kauniyah, itu adalah ayat atau tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung mention tentang hal-hal yang berbau saintis itu sendiri. Sebagai contoh, sesuatu yang bersifat langsung, yang Allah ciptakan azwaja di surah An-Naba. Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kita tahu bahwa ada jantan dan betina, proton dan elektron, kan secara langsung. Bahkan yang biologi pasti tahu ketika bunga mengundang lebah untuk menghisap madunya, sesungguhnya frekuensi itu akan berubah. Ada diteliti oleh para ilmuwan, bunga akan berbentuk frekuensi negatif, seakan-akan itu untuk mengundang lebah. Jadi lebah yang masuk yang ada frekuensinya juga itu berfrekuensi positif, jadi negatif dan positif. Ketika bunga itu sudah dihisap madunya, lalu dia disebarkan serbuk sari dan benang sari supaya bisa berkembang biak, berubahlah bunga itu menjadi netral. Jadi ini seakan-akan ngasih tahu kepada kita, hei lebah, aku sudah selesai, cari yang lain. Jadi itu bagian dari azwaj secara langsung. Ada juga yang tidak langsung, di mana ada ayat yang berkenaan tentang siksa neraka, tapi juga sekaligus menjelaskan bagaimana proses kinerja kulit. Kami siksa kulitnya hingga hangus, dan kami ganti kulit yang lain agar dia merasakan sakit. Ternyata kulit itu, reseptor sakit itu akan terjadi, akan rusak jika kulit itu hangus, lalu diganti dengan kulit yang lain agar dia merasakan sakit. Tahukah kalian bahwa ayat ini bahkan bikin seorang ilmuwan dia masuk Islam gara-gara merinding dengan ayat ini. Mustahil di 1400 tahun yang lalu Muhammad SAW itu tahu ilmu tentang saraf. Oh, itu bagian dari ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Wah, keren sekali nih teman-teman. Kan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sains, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang sifatnya mutlak benar. Jadi sedangkan sains itu adalah alat yang digunakan ikhtiar manusia yang hanya mampu menjawab what and how, bagaimana dan apa, bagaimana itu matahari komposisinya dan apa itu matahari. Sementara ada hal-hal yang sains itu akan terjadi similaritas, tidak mampu lagi menjawab. Sebagaimana saya tadi waktu di jalan, saya kan menghadapi yang namanya proses sains berupa kematian seorang manusia. Tapi Al-Quran itu datang untuk menenangkan bahwa kematian itu sesuatu yang sudah memang harus terjadi dan harus dilewati. Saya makin tenang ketika baca surah Yasin, orang-orang membaca surah, dan itu membuat ketenangan yang tidak akan ditemukan di sains itu sendiri. Puncak dari sains itu tidak akan menemukan ketenangan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya keduanya saling melengkapi. Jangan sampai nanti ke depan juga ada nanti ekstremis, ya. Ekstremis dia tuh agama saja melupakan sains. Apa yang terjadi? Ya banyak di kampung-kampung itu. Ketika ada orang tua, keluarga kita yang berwasiat tidak usah ke rumah sakit, akhirnya dibiarin aja.
Pada andai kita berikhtiar untuk menerima orang yang Allah amanahkan berupa ilmunya melalui dokter, kita ikhtiarkan, boleh jadi beliau bisa diselamatkan dan bisa beribadah untuk beberapa tahun untuk menambah amal ibadahnya. Atau ekstremis berikutnya, di mana kita saintis saja tanpa melibatkan agamanya tadi, akan banyak orang-orang yang akan merasa frustasi. Orang tuaku hilang, ya. Dia dari sains tidak mampu menjawab itu, dan keduanya harus saling melengkapi. Oke, bagi sahabat QNS yang ingin bertanya bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. QNS Podcast, karena kita percaya, temukan ilmu, tumbuhkan iman. Dan jangan lupa Like, comment, share dan subscribe. sampai jumpa di episode berikutnya.